Sementara itu, Hani sedang berjalan di jalan kecil yang jaraknya lebih dari 10 kilometer. Dia melihat melalui kantong penyimpanan lelaki tua itu dengan indera spiritualnya dan menemukan berbagai macam barang. Kemudian dia tiba-tiba berhenti ketika jejak keheranan muncul di wajahnya. Raja Perbedaan Jiwa dengan malas bertanya, Apakah Anda menemukan sesuatu?" "Apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya." Dengan membalik tangannya, Hani mengeluarkan botol giok ramping setinggi 7 inci dan memiliki penampilan yang sangat indah. Dia mengelus botol itu untuk menemukan sensasi dingin yang menyengat, menyebabkan dia mengungkapkan sedikit kejutan. Kemudian dia mengocok botol kecil itu dan mendengar suara samar-samar percikan air. Hani mengangkat alisnya dan bergumam, "Mungkinkah ini semacam cairan roh?" Tapi botolnya sendiri cukup aneh. Saya sebenarnya tidak bisa melihatnya dengan indera spiritual saya. Raja Perbedaan Jiwa memperingatkan, "Jika Anda ingin tahu apa itu, sebaiknya Anda menunggu sampai Anda kembali. Anda sedang berada di dunia fana. Itu bisa menarik perhatian jika sesuatu yang aneh terjadi saat Anda membukanya." Betul sekali, dengan jabat tangannya, botol kecil itu menghilang dari pandangan. Raja Perbedaan Jiwa menambahkan, "Anak mudahan, karena kamu telah mengungkapkan identitasmu, kamu harus lebih berhati-hati di ibu kota jin. Sekte pengayakan yin dan orang suci langit tanpa akhir tidak akan membiarkanmu begitu saja. Mereka mungkin sudah menebak Anda akan berpartisipasi dalam pelelangan besar." "Tidak masalah," jawab Hanli. "Aku tidak percaya akan ada binatang spiritual lain di ibu kota jin yang bisa melihat menembus ilusi. Selama saya menghindari kultivator jiwa baru lahir, tidak akan ada yang terjadi. Dan pelelangan besar adalah satu-satunya tempat di mana kita bisa mengumpulkan bahan yang kita butuhkan tepat waktu. Bahkan jika itu berbahaya, kita harus mengambil resiko." Raja Perbedaan Jiwa dengan acuh tak acuh berkata, "Itu akan baik-baik saja. Tapi karena kamu datang ke sini untuk mencari bahan untuk tubuh bonekaku, aku akan membuat pengecualian dan menggunakan teknik duri ketakutan jiwa dari teknik pengembangan hebat untuk membantumu dalam pertempuran ketika itu menjadi terlalu berbahaya." "Terima kasih banyak senior, kata-katamu telah menenangkan banyak kekhawatiranku." Hani menjawab dengan hati senang. 2 jam kemudian, Hani perlahan berjalan kembali ke biara atau tempat dia terakhir tinggal. Dia mengobrol dengan guru biara sejenak sebelum dengan tenang kembali ke kamarnya. Segera setelah itu, ruangan itu dikelilingi oleh beberapa formasi mantra sementara dan Hani melanjutkan untuk memeriksa botol hijau tua yang ramping itu dengan seksama. Saat dia dengan gesit membukanya, awan cahaya glasial melesat keluar, menyebabkan suhu di dalam ruangan turun drastis. Bahkan Hani yang mengolah api puncak ungu merasakan tubuhnya menggigil saat bersentuhan dengan cahaya dingin. Dalam keterkejutannya, dia buru-buru menutupi tubuhnya dengan lapisan api ungu dan kabut itu segera ditolak ketika menyentuh api, menyebar ke seluruh ruangan dan menutupinya dengan lapisan es yang tebal. Jika bukan karena batasan yang dia tempatkan di ruangan itu, dia takut ki yang dingin akan meninggalkan ruangan. Meskipun cahaya glasial ini hampir tidak menakutkan seperti api puncak ungu, dinginnya hampir sama dengan api es surgawi. "Apa ini?" Dengan api ungu menutupi tangannya, dia mengguncang botol kecil dengan tatapan tertarik dan menatap cahaya glasial yang bersinar darinya. Dia melihat cahaya menghilang di udara dan menutupi ruangan lebih beku. Dia akhirnya membawa botol di depan matanya saat cahaya biru berkedip darinya. Melewati kabut putih yang berkilauan, dia bisa melihat cairan perak yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Suara Raja Perbedaan Jiwa tiba-tiba berbicara dengan penuh semangat. "Ini, tuang setetes cairan dengan hati-hati ke piringan batu giok dan biarkan aku melihatnya." Hati Hani bergejolak dan dia tanpa berkata-kata mengeluarkan piringan giok seukuran telapak tangan dari kantong penyimpanannya. Kemudian dengan sedikit gemetar dari botol kecil di tangannya yang lain, setetes cairan perak jatuh ke piringan giok dan melepaskan cincin bening saat mendarat. Tanpa diduga, itu telah berubah menjadi mutiara perak setelah mendarat dan terus berguling-guling di piring. Yang mengejutkan Hanli, mutiara perak itu tidak melepaskan energi glasial sedikit pun dan tampak agak biasa. Raja Perbedaan Jiwa menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Seperti yang saya pikirkan. Hanya sebotol batu giok es segudang tahun yang bisa memelihara intisari glasial. Aku belum pernah mendengar tentang batu giok es segudang tahun sebelumnya atau intisari glasial. Mereka tampaknya cukup langka." Raja Perbedaan Jiwa dengan tenang menjawab,
Intisari glasial adalah jenis esensi batu giok yang biasa digunakan dalam penyempurnaan alat dan pil. Namun, menemukan yang dipelihara di batu giok es segudang tahun adalah sesuatu yang jarang terlihat di dunia ini. Jika saya ingat dengan benar, Istana Malam Utara di barat laut Jin Agung seharusnya memiliki botol kecil yang mereka simpan sebagai harta warisan. Saya belum pernah mendengar benda ini ada di tempat lain di dunia ini. Ah iya, mutiara kristal salju milikmu itu juga merupakan sesuatu yang disempurnakan dari batu giok es segudang tahun. Saat Hani menatap mutiara giok, matanya bergetar. Karena benda ini sangat langka, seharusnya memiliki beberapa sifat khusus. Raja Perbedaan Jiwa menjawab, spesial, ini lebih dari itu. Untuk kultivator, ini adalah alat tambahan kelas atas dan bahan penyempurnaan pil. Tetapi untuk klan iblis, mereka akan mempertaruhkan jiwa mereka untuk mendapatkannya. Itu adalah benda fantastis yang mampu melindungi mereka dari kesengsaraan kenaikan. Kesengsaraan kenaikan klan iblis, meskipun harapan tinggi Hanli, dia masih terpana. Itu benar, ada banyak sekali binatang iblis tingkat tinggi di dunia ini. Tetapi hanya sedikit yang mampu bertahan dari kesusahan kenaikan mereka, memungkinkan mereka untuk mengambil bentuk manusia. Karena petir adalah kelemahan sebagian besar binatang iblis. Petir dari kesusahan kenaikan menghasilkan hukuman yang hampir mati. Tetapi jika binatang iblis yang berevolusi pertama kali mengambil setetes intisari es, tubuh mereka akan menjadi sangat tahan terhadap petir untuk sementara waktu, memungkinkan mereka untuk lebih tahan terhadap kesengsaraan. Sekarang, apakah Anda mengerti betapa berharganya intisari glasial bagi binatang iblis itu? Namun tidak terlalu banyak kultivator manusia yang mengetahui benda ini. Istana Malam Utara adalah pengecualian karena seni kultivasi atribut es yang mereka praktikkan. Ketika saya mengunjungi Jin Agung di masa lalu, saya hanya memperoleh pengetahuan tentang benda ini setelah bertarung melawan banyak kultivator tingkat tinggi dari sekte mereka. Dan dikatakan setiap 1000 tahun atau lebih, beberapa binatang iblis tingkat tinggi di dalam perbatasan Jin Agung akan diam-diam berkumpul di Pulau Istana Malam Utara dan meluncurkan serangan habis-habisan ke sana, memaksa sekte untuk menyerahkan beberapa intisari glasial. Benarkah? Hani bertanya dengan tidak percaya. Raja Perbedaan Jiwa menjawab, apa yang aneh? Binatang iblis tanpa intisari glasial hampir pasti mati dalam kesusahan kenaikan mereka. Jika mereka berhasil mendapatkan setetes intisari glasial, peluang mereka untuk bertahan hidup sangat meningkat. Jadi mereka akan berusaha keras untuk mendapatkannya. Dan seringkali monster tua dari lembah segudang iblis akan mengambil inisiatif untuk mengatur serangan. Jadi bahkan jika mereka gagal, mereka tidak akan menderita kerugian besar. Namun pulau yang menjadi basis sekte Istana Malam Utara memiliki para kultivator dengan kemampuan kuno yang luas, dan beberapa formasi hebat yang telah diturunkan sejak zaman kuno. Belum lagi inti Venayin surgawi yang menjadi basis pulau itu. Ki glasial yang membekukan yang mengelilingi pulau itu dari radius 1000 km sangat mematikan. Binatang iblis yang tidak mengolah seni kultivasi atribut es harus menggunakan sebagian besar kekuatan spiritual tubuh mereka untuk memblokir ki glasial ketika mereka menyerang, menghabiskan kekuatan mereka dalam pertarungan mereka yang akan datang melawan para kultivator Istana Malam Utara. Ini adalah alasan mengapa kultivator klan iblis belum mampu merebut pulau itu, meskipun kekuatan besar yang mereka miliki. Namun, bagaimana orang tua itu mendapatkan sesuatu yang begitu berharga? Apakah ada tanda aneh di botolnya? Ekspresi Hani bergerak dan dia menyentuh bagian bawah botol. Tanda, botol memiliki pola kepingan salju di bagian bawahnya. Apakah kamu mengetahuinya? Kalau begitu, aku benar. Itu adalah tanda dari Istana Malam Utara. Cukup aneh mengapa sebotol intisari glasial akan menemukan dirinya berada di kantong aneh seorang kultivator jiwa baru lahir awal. Raja Perbedaan Jiwa tampaknya cukup bingung dengan masalah ini. Hani merenung sejenak dan mengerutkan kening. Ada banyak hal aneh yang terjadi di dunia ini. Mungkin dia mencurinya dari Istana Malam Utara atau pembelot sekte mereka. Apapun yang terjadi, benda itu masih jatuh ke tangannya. Seperti yang Anda katakan, intisari glasial hanyalah bahan tambahan untuk penyempurnaan alat dan pil bagi manusia. Dalam hal ini, Istana Malam Utara mungkin baru saja menyerahkannya secara langsung setelah generasi berturut-turut dari serangan binatang buas.
Beberapa kultivator berpengetahuan di Jin Agung telah menanyakan hal ini sebelumnya. Tetapi Istana Malam Utara menjawab bahwa mereka lebih tertarik untuk menjaga stabilitas dunia kultivasi Jin Agung dengan mencegah lebih banyak binatang iblis kelas 8 yang ada. Lagi pula, sebotol kecil intisari glasial sudah cukup untuk membuat beberapa puluh binatang iblis kelas 8 dan menghancurkan keseimbangan kekuatan di dunia kultivasi jin besar yang mengarah ke perang. Namun ini hanya sesuatu yang mereka katakan untuk menipu orang biasa. Di masa lalu, saya bertarung melawan kelompok kultivator Istana Malam Utara berpangkat tinggi dengan wakil kepala istana di antara mereka. Karena kata-katanya yang tidak sopan, saya menggunakan teknik pencarian jiwa untuk menghibur jiwa aslinya dengan benar setelah saya membunuhnya dalam pertempuran. Tapi aku secara tidak sengaja menemukan rahasia yang berhubungan dengan intisari glasial sebagai hasilnya. Dengan mengatakan itu, Raja Perbedaan Jiwa berhenti, seolah-olah ada sesuatu yang terlintas dalam pikiran. Sebuah rahasia, Hani mengangkat alisnya dengan rasa ingin tahu yang besar. Itu benar, jawab Raja Perbedaan Jiwa dengan nada serius. Aku akan melupakannya jika aku tidak melihat intisari glasial ini. Terlepas dari beberapa anggota eselon tinggi Istana Malam Utara, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Sebenarnya kegunaan utama dari intisari es adalah bahan utama untuk memundihkan obat kuno rahasia air matahari yang kembali. Hani merasa nafasnya menjadi dingin karena shock. Air matahari yang kembali, obat pemulihan tubuh tanpa batas. Raja Perbedaan Jiwa dengan tenang menjawab, iya, dikatakan bahwa tidak peduli seberapa parah luka seseorang, bahkan jika tubuh mereka terkoyak, obatnya dapat langsung memulihkan mereka ketika dioleskan. Satu catatan bahkan mengatakan bahwa itu memiliki upaya yang menantang surga untuk menghidupkan kembali orang mati. Tentu saja itu hanya rumor. Siapa yang tahu jika itu benar? Tetapi ada satu hal yang disepakati oleh semua catatan. Air matahari yang kembali memiliki efek ajaib dalam memperpanjang umur seseorang, bahkan hingga seperempat dari umur aslinya. Apakah Anda tahu apa artinya ini? Hani menarik nafas dalam-dalam dan bergumam. Ini berarti beberapa kultivator formasi inti akhir akan memiliki kesempatan untuk memasuki tahap jiwa baru lahir. Dan bahkan kultivator jiwa baru lahir tahap akhir mungkin dapat memasuki tahap transformasi dewa. Tepat, tapi intisari glasial hanyalah salah satu bahan utama untuk air matahari yang kembali. Jika Anda benar-benar ingin memperbaikinya, Anda perlu menemukan esensi api matahari murni di kedalaman lava yang terdalam. Ini sangat langka dan diperlukan untuk mengubah intisari glasial menjadi air matahari yang kembali. Esensi api matahari murni, bagaimana Anda bisa menemukan itu? Jangan katakan bahwa kultivator biasa dapat menemukannya. Esensi api matahari murni jarang terbentuk di kedalaman lava. Dan pada saat ia terbentuk, ia menjadi cerdas juga dan menghilang. Bagaimana itu bisa membiarkan dirinya ditangkap? Meski begitu, jika saya menangkapnya, itu tetap tidak akan berguna karena saya tidak memiliki formasi untuk air matahari yang kembali. Hani berkata dengan senyum masam. Raja Perbedaan Jiwa tenggelam dalam keheningan untuk waktu yang lama dan kemudian perlahan berkata, saya tidak memiliki cara untuk mendapatkan inti api matahari murni, tetapi saya memiliki formula untuk itu. Jangan lupa bahwa saya mencari melalui jiwa wakil kepala istana mereka. Setelah saya menemukan formulanya, saya mencatatnya karena langka. Jika Anda ingin memperbaiki obatnya, saya bisa memberikannya kepada Anda. Itu hebat. Mungkin di masa depan saya akan menggunakannya. Hani terkejut dengan kata-kata Raja Perbedaan Jiwa. Dengan air matahari yang kembali, peluangnya untuk naik ke tahap transformasi dewa sangat meningkat. Esensi api matahari murni bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh oleh para kultivator di dunia ini. Jadi saya harus memperingatkan Anda untuk tidak terlalu berharap dalam memperolehnya. Jika itu mudah, para kultivator Istana Malam Utara akan dapat memperbaikinya. Mengingat bertahun-tahun mereka telah memiliki formula dan intisari glasial. Dengan mengatakan itu, Raja Perbedaan Jiwa melepaskan slip giok kuning dari tabung bambu, salinan formula air matahari yang kembali. Terima kasih banyak senior, saya akan mengingatnya. Hani mengambil slip batu giok dan berbicara sambil tersenyum. Ada juga satu hal yang tidak boleh kamu lupakan. Karena mutiara kristal saljumu telah disempurnakan dari batu giok es segudang tahun, intensitas atribut es dan kekuatannya akan meningkat
jika kamu menambahkan beberapa tes intisari glasial ke dalamnya. Setelah ini, Raja Perbedaan Jiwa menjadi sunyi, seolah-olah dia sudah selesai untuk hari itu. Hani mengangkat alisnya ketika mendengar itu. Dia akan melakukannya bahkan jika Raja Perbedaan Jiwa tidak menyebutkannya. Tapi sekarang ada sesuatu yang membuat Hani penasaran. Mengingat Ki-Es yang menakutkan dari intisari glasial, dapatkah api puncak ungu menyerapnya? Apakah itu akan meningkatkan kekuatan mereka ke level lain? Dengan pemikiran itu, Hani mengalihkan pandangannya kembali ke mutiara perak di piring batu giok. Dia membuka tangannya dan memanggil bola api ungu yang bergolak. Tiba-tiba, bola api berubah menjadi penghalang yang sangat indah dan menutupi mulut botol. Dia kemudian membentuk gerakan mantra dengan tangannya yang lain dan mulai bergumam pelan. Dalam kilatan cahaya ungu, benang api muncul dari penghalang dan mulai perlahan berputar di sekitar botol. Secara bertahap mempercepat membuat botol melepaskan gumpalan ki glasial perak berkilau. Itu tampak seindah cahaya bintang. Hani menarik nafas pendek dan melepaskan segel mantra biru dari tangannya. Penghalang cahaya menyerap segel mantra dan berubah kembali menjadi bola api seukuran kepalan tangan, sepenuhnya menyegel ki glasial di dalam api. Segera setelah itu, Hani menyegel botol intisari es dengan tutupnya dan dia melambaikan tangannya ke bola api ungu, menembak jatuh ke mulut Hani dalam sekejap. Dengan bola api dan ki glasial perak di dalam dirinya, dia duduk bersila dan perlahan menutup matanya. Pada saat itu, jiwa baru lahir berukuran 2 inci membuka matanya di dantian Hanli. Api ungu di depannya mulai perlahan berputar di sekitar bola perak yang berkedip-kedip. Jiwa baru lahir berkedip dan membentuk gerakan mantra, menyebabkan tubuhnya bersinar terang dengan cahaya biru. Kemudian segel mantra mulai terbang keluar dari tangannya. Bola api ungu dengan penuh semangat berderak dengan api saat intisari es mulai terbakar dalam api perak dan mulai menyatu dengan api ungu. Adapun tubuh fisik Hanli sekarang benar-benar tenggelam dalam meditasi yang mendalam. Meskipun penguasa biara Taois adalah seorang manusia, dia tahu beberapa hal tentang dunia kultivasi dan samar-samar bisa menebak identitas Hanli. Karena itu, dia tidak mengganggunya ketika dia tinggal di kamarnya sepanjang hari. Ketika Hanli akhirnya membuka matanya, dia menunjukkan sedikit kekecewaan. Dengan nada tak berdaya, dia bergumam. Intisari glasial tidak mampu digabungkan dengan api puncak ungu. Tampaknya itu hanya dapat digunakan sebagai bahan untuk penyempurnaan atau peningkatan. Kemudian dia meludahkan mutiara yang jernih dan bercahaya ke udara, mutiara kristal salju, dan membuatnya melayang 1 meter di atasnya. Saat dia melihatnya, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebotol kecil intisari glasial. Dia menyapukan jarinya melewati botol dan mengirimkannya ke udara. Kemudian dengan tangannya yang lain, dia menampar bagian bawah botol, dan setetes intisari glasial keluar sebelum menghilang ke dalam mutiara kristal salju. Membentuk gerakan mantra, dia meludahkan seutas benang api baru lahir biru dengan cepat melilit mutiara. Setelah menonton neraka yang berkedip-kedip untuk sementara waktu, Hani menutup matanya. Penyempurnaan mutiara kristal salju harus selesai pada saat pelelangan besar diadakan. Dengan pemikiran itu, dia mengendalikan benang api jiwa dan perlahan menyempurnakan mutiara. Di tempat lain, ada seorang pemuda lemah berjubah biru yang sedang berjalan-jalan di sekitar taman yang megah dengan ekspresi senang. Dia saat ini berada di dalam sebuah rumah besar di istana kekaisaran di utara ibu kota Jin. Pada saat itu, ekspresinya bergerak dan dia tiba-tiba berbalik, memperlihatkan wajah yang hampir persis seperti wajah Hanli. Satu-satunya perbedaan adalah matanya yang sangat dingin dan tanpa emosi. Langkah kaki datang dari pintu masuk taman untuk mengungkapkan seorang lelaki tua yang mengenakan topi hitam dan jubah bersulam. Ketika dia bertemu dengan mata pahit pemuda itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Pemuda itu menarik pandangannya dan berjalan mendekat. Dia kemudian dengan tenang berkata, "Jadi itu rekan Dawis Yunyi, mengapa Anda datang untuk menemukan saya?" Yunyi tertawa kering dan berjalan mendekat. "Penatuhan, kami baru-baru ini memperoleh beberapa informasi dari orang kami yang mungkin menarik bagi Anda." "Informasi?" Penatuhan dengan dingin berkata, "Saya memiliki sedikit minat pada hal-hal di luar diri saya."
Saya juga tidak bertanggung jawab atas hal-hal tertentu. Saya tidak akan mengambil tindakan terhadap apapun tanpa perintah Penatua Ye. Dia kemudian menoleh ke belakang untuk melihat taman. Yunyi terkekeh. Sepertinya tidak keberatan dengan sikap dingin Penatuahan dan berkata, "Saya tidak akan berani mengganggu kultivasi Anda jika itu adalah sesuatu yang lain. Tetapi informasi ini terkait erat dengan Anda. Mungkinkah kamu telah menemukan orang itu?" Pemuda itu menyipitkan matanya dan ekspresinya berubah dingin. Itu benar. Dilaporkan bahwa beberapa kultivator di sekte pengayakan Yin diam-diam mencarinya melalui pasar di ibu kota Jin. Ini adalah potret wajahnya dan tampak sama seperti yang digambarkan oleh Penatuahan. Bagaimana kalau kamu lihat sendiri? Sebuah selip batu giok putih kemudian melesat keluar dari lengan pria tua itu. Penatuahan dengan murah mengangkat tangannya dan menangkap selip batu giok. Wajah pemuda itu berkedut saat dia dengan cepat membacanya dengan indera spiritualnya. Kemudian dia dengan dingin bertanya, "Ini benar, ini pasti dia. Apakah Anda tahu mengapa sekte pengayakan Yin mencarinya?" "Belum, tetapi tetua mereka di ibu kota tiba-tiba mulai berkumpul." "Penatuahan, Anda telah mengatakan bahwa orang yang memiliki nama sama dengan Anda ini adalah musuh besar. Karena itu, tetua kedua telah membuat keputusan untuk membiarkan Anda menanganinya. Selama Anda tidak mengganggu pelelangan besar, Anda dapat menggunakan metode apapun untuk menghadapinya. Ada beberapa benda yang dijual yang harus diperoleh klannya dengan segala cara, dan kami tidak dapat membiarkan Anda menyebabkan gangguan. Penatua Ye juga tidak ingin terjadi kecelakaan." Penatuahan dengan dingin mendengus. "Selama informasi ini akurat, aku akan membuatnya menghilang dari dunia ini." "Apakah Anda tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai klan dapat membantu saya menemukan artefak jahat itu? Sebelum saya memasuki klan kekaisaran dan mengikuti perintah Anda, persyaratan saya harus dipenuhi." "Jangan khawatir Penatuahan, kami sudah menemukan keberadaan beberapa dari mereka. Kami memang membantu Anda menemukan satu, tetapi yang lain akan lebih sulit dan akan memakan waktu," pria tua itu menjelaskan dengan tenang. Penatuahan melengkungkan bibirnya dan cahaya dingin berkedip dari matanya. "Aku tidak peduli bagaimana kamu melakukannya. Saya setuju untuk melayani klannya selama 20 tahun, jadi Anda harus membantu saya menemukan mereka." "Tentu saja, kami tidak akan menarik kembali kata-kata kami. Kami sudah memiliki seseorang yang mencari informasi yang lebih konkret. Dan Anda akan menjadi orang pertama yang tahu ketika kami mendapatkannya." Orang tua itu memberi hormat padanya dan kemudian pergi. Setelah Penatuahan menyaksikan siluet lelaki tua itu menghilang dari taman bunga, dia dengan dingin tertawa ketika sesuatu muncul di benaknya. Dengan lambaian dengan bajunya, pedang dengan cahaya keemasan yang berkedip-kedip muncul di tangannya. Pedang kecil itu memiliki benang-benang ki hitam yang berputar-putar di sekitarnya. Dan pedang itu bergetar seolah-olah berusaha untuk melepaskan zat itu, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, ki hitam itu tetap kuat. Penatuahan mengerutkan kening dan dia tiba-tiba meludahkan seteguk darah hitam untuk menutupi pedang emas. Itu mengeluarkan ratapan dan cahaya spiritualnya segera meredup, tetapi terus bertahan saat dia berteriak. "Ini benar-benar merepotkan," gumamnya dengan tidak sabar. Bagaimana begitu sulit untuk menghapus sifat spiritual pedang dari alam fana? Jika tidak disempurnakan dari bambu petir emas, tidak perlu melalui upaya seperti itu. Tapi karena dia sudah berada di ibu kota Jin, ini adalah kesempatan yang jarang. Saya tidak hanya dapat membalaskan dendam padanya karena telah menghancurkan jiwa utama saya dan menyangkal kultivasi penuh saya, tetapi pedang terbang akan segera menjadi tak bertuan, dan saya akan dapat mengendalikan mereka setelah kematiannya. Jejak permusuhan dihianati dari wajahnya dan pupil matanya menjadi hitam pekat, bersinar dengan cahaya ungu. Seluruh tubuhnya mulai menunjukkan transformasi mengerikan. Di sebuah bangunan di sudut terpencil sebuah mansion, ada dua pria dan seorang wanita duduk di meja dan mengobrol. Salah satunya adalah pria tua dengan topi hitam yang baru saja kembali dari berbicara dengan Penatuahan. Pria lain setengah baya memiliki penampilan yang bermartabat dan mengenakan sabuk giok di pinggangnya. Adapun wanita cantik itu, dialah yang berbicara dengan kepala biarawati di biara Serenity kerajaan.
Tetapi kali ini ekspresinya cemberut saat dia mendengarkan cerita lelaki tua itu tentang percakapannya dengan penatuahan. Pria paruh baya itu tampak termenung setelah mendengarnya dan berkata, "Maksud Anda, penatuahan?" segera setuju. Itu benar. Begitu dia mendengar bahwa orang ini telah muncul, jejak niat membunuh dihianati dari wajahnya. Tampaknya kebenciannya padanya adalah asli. Wanita cantik itu mengangkat alisnya dan berkata, "Tetapi tidak hanya nama mereka yang sama, tetapi penampilan mereka juga." Selanjutnya, Hani ini telah menyusup ke biara kerajaan Serenity belum lama ini. Tidak yakin apa tujuannya, dia mungkin bermaksud menyakiti klan kita. Dan sekarang ada anggota sekte pengayakan Yin yang diam-diam melacaknya. Mau tak mau, aku merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun tentu ada hal-hal yang tidak kami mengerti, kami tidak perlu mempelajarinya terlalu dalam. Selama penatuahan ini bukan mata-mata untuk salah satu faksi utama dan akan membantu klan kita, itu yang terpenting. Dia tidak hanya memiliki kultivasi yang hebat, tetapi pengetahuannya tentang rahasia kuno telah terbukti penting untuk tujuan kita selama beberapa tahun terakhir. Kita harus memenangkannya dengan sekuat tenaga. Adapun pria yang berbagi nama penatuahan, kita harus memberi perhatian khusus padanya. Karena dia mampu memprovokasi sekte pengayakan Yin sedemikian rupa, dia tidak bisa menjadi karakter biasa. Dan karena kita mencurigai dia memusuhi klan Ye kita harus membantu penatuahan dalam menyingkirkannya jika ada kesempatan. Orang tua itu kemudian berkata, kata-kata tetua kedua masuk akal. Namun penatuahan ini berasal dari sekte jahat. Dan saya merasa bahwa dia menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya dari kita. Kita tidak tahu apa yang dia pikirkan agar kita mengumpulkan artefak iblis yang merugikan diri sendiri ini untuknya. Kita harus lebih berhati-hati. Dengan ekspresi muram, pria parubaya itu berkata, "Adik Yunyi, jangan terlalu khawatir tentang dia. Terlepas dari tetua inti klan Ye kita tidak dapat mempercayai orang luar manapun dan meminta mereka mengungkapkan rencana kita yang sebenarnya. Lelang besar yang akan datang sangat penting. Lelang akan memiliki beberapa benda yang kita butuhkan. Tetapi kita tidak dapat membiarkan kekuatan lain mengetahui bahwa kita sedang mengincarnya. Jika tidak, mereka mungkin melihat melalui rencana kita. Karena ini tidak dapat terjadi, Anda harus membuat pengaturan yang tepat untuk mendapatkannya. Tidak boleh ada kesalahan. Jika tidak, kita tidak bisa memperbaiki alat sihir itu. Perjalanan kita untuk mendapatkan harta karun dalam beberapa tahun akan terbukti sangat sulit."